Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada minggu kali ini materi kita mengenai tentang mekanisme evolusi. Evolusi itu merupakan perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama dan berlangsung perlahan-lahan. Perubahan ini terjadi dalam satu populasi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, dalam suatu lingkungan, sifat-sifat genetik menentukan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, keanekaragaman ini meliputi struktur, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, jika terjadi perubahan materi genetik, maka terjadi perubahan sifat pada keturunan-keturunannya. Nah, hal ini menyebabkan munculnya spesies baru. Perubahan materi genetik ini disebut mutasi. Nah, evolusi itu terjadi karena adanya mutasi dan seleksi alam. Nah, yang pertama mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan kimia gen atau DNA yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat suatu organisme yang bersifat menurun. Nah, mutasi dapat terjadi dengan adanya pengaruh luar dan tanpa pengaruh faktor luar. Nah, mutasi yang terjadi tanpa pengaruh faktor luar mempunyai dua sifat, yaitu sangat jarang terjadi dan umumnya tidak menguntungkan. Nah, umumnya mutasi jarang terjadi dan tidak menguntungkan. Mutasi merupakan mekanisme evolusi yang penting dan dapat membentuk spesies baru. Untuk mengetahui hal ini perlu angka laju mutasi, yaitu angka yang menunjukkan jumlah gen yang mutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Angka laju mutasi suatu spesies umumnya sangat rendah karena faktor-faktor yang menyebabkan mutasi tidak dapat diramalkan secara pasti. Nah, angka laju mutasi berkisar antara satu gen di antara 2000 sampai jutaan gamet atau rata-rata 1:100.000. Artinya dalam setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang mampu bermutasi. Jadi angka laju mutasi itu sangat kecil, tetapi merupakan mekanisme yang penting karena yang pertama, setiap gamet itu mengandung beribu-ribu gen. Kemudian setiap individu menghasilkan ribuan sampai jutaan gamet dalam satu generasi. Kemudian jumlah generasi suatu spesies selama spesies itu ada banyak sekali. Nah, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada angka laju mutasi yang merugikan, yaitu perbandingannya antara 1 dan 1000. Artinya, dari 1000 mutasi yang terjadi, 1 diantaranya mutasi yang menguntungkan. Walaupun mutasi yang menguntungkan ini kecil, karena jumlah generasi selama spesies itu ada sangat besar. Nah, maka jumlah mutasi yang menguntungkan itu besar pula. Nah, hasilnya dapat kita lihat dari contoh berikut ini. Yang pertama, angka laju mutasi per gen adalah 1:100.000. Kemudian jumlah gen dalam individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Nah, kemudian perbandingan antara mutasi menguntungkan dengan mutasi yang terjadi adalah 1:1000. Dan jumlah populasi spesies adalah 300 juta. Kemudian jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 6000. Nah, pertanyaannya, berapa hasil mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, jawabannya adalah yang pertama, jumlah mutasi yang menguntungkan yang mungkin terjadi pada setiap individu adalah 1/100.000 dikali 1000 dikali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Dan kemudian yang kedua, dalam setiap generasi akan terjadi mutasi gen yang menguntungkan. 1/100.000 dikali 300 juta sama dengan 3000. Dan yang ketiga, selama spesies itu ada, yaitu 6000 generasi, mutasi yang menguntungkan adalah 3000 dikali 6000 sama dengan 18 juta. Nah, jadi jelas bahwa mutasi yang menguntungkan selama periode evolusi tertentu cukup besar, sehingga kemungkinan dihasilkannya spesies yang adaptif menjadi besar pula. Nah, yang termasuk mutasi yang menguntungkan adalah dihasilkannya spesies yang adaptif dan memiliki vitalitas dan viabilitas tinggi. Sedangkan mutasi yang merugikan adalah dihasilkannya gen lethal yang menimbulkan mutasi letal. Nah, dihasilkan keturunan yang mempunyai viabilitas dan fertilitasnya rendah dan keturunan yang tidak adaptif. Nah, gen-gen mutan yang merugikan umumnya bersifat resesif sehingga peristiwa mutasi hanya akan tampak apabila dalam keadaan heterozigot. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seleksi alam hanya bekerja terhadap individu yang homozigot. Nah, frekuensi gen dan genotip di dalam populasi.
Frekuensi gen adalah perbandingan antara gen atau genotip yang satu dengan gen atau genotip yang lain di dalam satu populasi. Misalnya, dalam suatu daerah terdapat populasi tanaman berbunga merah, kita simbolkan dengan M besar, dan tanaman berbunga putih, kita simbolkan M kecil, yang sama-sama adaptif. Nah, apabila diadakan persilangan, maka akan diperoleh tanaman dengan fenotip dan genotip tertentu. Nah, kita lihat di sini untuk parentalnya itu M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, kemudian kita lihat untuk F1-nya M besar, M kecil ya, karena M besar disilangkan dengan M kecil itu hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, kemudian kita peroleh gametnya itu adalah M besar sama dengan 50%, kemudian M kecilnya juga 50%. Nah, kemudian kita cari F2-nya. Nah, untuk F2-nya kita silangkan ya antara 50% M besar disilangkan dengan 50% M besar, maka hasilnya adalah 25% M besar. Nah, kemudian 50% M besar disilangkan dengan 50% M kecil, maka hasilnya adalah 25% M besar, M kecil. Nah, kemudian 50% M kecil kita silangkan dengan 50% M besar, maka hasilnya adalah 25% M besar, M kecil. Nah, kemudian 50% M kecil kita silangkan dengan 50% M kecil, maka hasilnya adalah 25% M kecil. Nah, berdasarkan diagram di atas, tampak jelas bahwa frekuensi gen pada F2-nya itu adalah 25% M besar, kemudian 2 dikali 25% M besar, M kecil. Ya, ini dia ya, ada 2 ya, M besar, M kecil. Ini juga M besar, M kecil. Makanya dia 2 kali 25% M besar, M kecil. Kemudian 25% M kecil. Ini dia ya, 25% M kecil. Nah, kemudian 25% M besar itu hasilnya adalah 25% M besar, kemudian 2 dikali 25% M besar, M kecil, maka hasilnya adalah 50% M besar, M kecil. Nah, kemudian kita lihat 25% M kecil kita turunkan, 25% M kecil. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita cari ya. 25% M besar itu sama dengan seperempat M besar. Kemudian 50% M besar, M kecil itu hasilnya setengah M besar, M kecil. Nah, kemudian 25% M kecil itu hasilnya seperempat M kecil. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka frekuensi kesetimbangan genotip F2-nya itu sama dengan hasil kali dari frekuensi gen dari masing-masing induknya, atau M besar ditambah M kecil, kemudian dikalikan M besar ditambah M kecil. Nah, sama dengan M besar 2 ditambah 2 kali M besar, M kecil ditambah M kecil 2, atau M besar. Nah, M besar ini sama juga dengan M besar 2 ini ya. Nah, kemudian 2 M besar, M kecil ya, ini dia. Nah, kemudian M kecil sama juga dengan M kecil 2. Nah, yang berikutnya hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg menegaskan bahwa frekuensi alel dan genetik dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Nah, hal ini dikemukakan oleh Godfrey Harold Hardy dan Wilhelm Weinberg. Nah, kondisi yang dimaksud oleh hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, ukuran populasi harus besar, kemudian ada isolasi dari populasi lain, kemudian tidak terjadi mutasi, perkawinan acak, dan tidak terjadi seleksi alam. Menurut hukum Hardy-Weinberg dapat dijelaskan sebagai berikut. Perbandingan antara alel A besar dan A kecil di dalam suatu populasi misalnya tidak akan berubah dari generasi ke generasi. Apabila gen A besar sama dengan P dan gen A kecil sama dengan Q, maka kemungkinan kombinasi spermatozoa dan sel telur atau ovum itu pada perkawinan individu heterozigot adalah A besar, A kecil disilangkan dengan A besar, A kecil ialah sebagai berikut. Nah, karena P ditambah Q kuadrat sama dengan 1, maka P ditambah Q sama dengan 1. Sehingga P itu sama dengan 1 dikurang Q.
Nah, diagram persilangannya itu dapat disusun sebagai berikut. A besar disilangkan dengan A besar, hasilnya adalah A besar A besar. Kemudian P disilangkan dengan P, hasilnya adalah P kuadrat. Nah, kemudian A besar dengan A kecil, hasilnya itu adalah A besar A kecil. Kemudian P dengan Q disilangkan, hasilnya adalah PQ. Nah, kemudian A kecil dengan A besar, itu hasilnya A besar A kecil. Kemudian Q dengan P, itu hasilnya adalah PQ. Kemudian A kecil disilangkan dengan A kecil, hasilnya adalah A kecil A kecil. Kemudian Q dengan Q, hasilnya adalah Q kuadrat. Nah, jumlahnya itu sama dengan P kuadrat, buka kurung, A besar, tutup kurung, ditambah 2PQ, buka kurung, A besar, A kecil, kemudian tutup kurung, ditambah Q kuadrat, kemudian buka kurung, A kecil, tutup kurung. Nah, jadi untuk mencari frekuensi dari dua buah alel di dalam suatu populasi itu dapat digunakan hukum Hardy-Weinberg yang rumusnya itu adalah P kuadrat, buka kurung, A besar, tutup kurung, kemudian ditambah 2PQ, buka kurung, A besar, A kecil, kemudian tutup kurung, ditambah Q kuadrat, buka kurung, A kecil, tutup kurung. Atau P besar ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Sehingga P ditambah Q sama dengan 1. Maka P sama dengan 1 dikurang Q. Nah, penerapan hukum Hardy-Weinberg untuk menghitung frekuensi gen dalam populasi itu sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu populasi terdapat kelompok perasa pahit kertas atau PTC sebesar 64%. Sedangkan yang lainnya bukan perasa atau PTC. Nah, bukan perasa atau PTC dikendalikan oleh gen T kecil dan perasa PTC dikendalikan oleh gen T besar. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan frekuensi gen dan genotip populasi orang yang PTC dan non-PTC. Maka jawabannya adalah jumlah PTC dan non-PTC itu sama dengan 100%. Nah, orang yang PTC itu genotipnya itu adalah T besar atau T besar T kecil sama dengan 64%. Nah, kemudian frekuensi orang tidak perasa atau PTC itu bergenotip T kecil sama dengan Q kuadrat. Nah, sama dengan 100% dikurang 64% sama dengan 36%. Nah, Q kuadrat sama dengan 36% itu sama juga dengan 0,36. Maka frekuensi untuk gen T kecil itu sama dengan Q sama dengan 0,36 itu sama dengan 0,6. Nah, maka T besar ditambah T kecil itu sama dengan 1. Maka frekuensi untuk T besar sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Nah, kemudian frekuensi untuk T besar banding T kecil itu sama dengan, ingat ya, T besarnya tadi adalah 0,4 dibanding T kecilnya itu adalah 0,6. Nah, kemudian frekuensi genotip untuk T besar dibanding T besar T kecil, kemudian T kecil itu sama dengan, buka kurung, T besar ditambah T kecil, kemudian tutup kurung, dikalikan dengan buka kurung, T besar ditambah T kecil, tutup kurung. Nah, untuk hasilnya itu adalah T besar adalah 0,4, kemudian T kecil tadi adalah 0,6. Maka kita lihat di sini ya,
0,4 T besar ditambah 0,6 T kecil. Kemudian kita kalikan 0,4 T besar ditambah 0,6 T kecil, sama ya, sama ini. Nah, lihat untuk rumus Hardy-Weinberg yang mana P kuadrat itu dalam kurung A besar kemudian tutup kurung ditambah 2PQ buka kurung A besar A kecil tutup kurung ditambah Q kuadrat buka kurung A kecil kemudian tutup kurung. Maka di sini diperoleh hasil 0,4 T besar ya dikalikan dengan 0,4 T besar itu hasilnya adalah 0,16 T besar ya ditambah 2PQ berarti 2 dikali 0,4 T besar ya dikali dengan 0,6 T kecil, maka hasilnya adalah 0,24 T besar T kecil. Kemudian ditambah ya ditambah Q kuadrat berarti ditambah T kecilnya itu adalah 0,36 T kecil. Nah, maka hasilnya itu adalah 0,16 T besar ditambah 2 dikali 0,24 T besar T kecil, hasilnya itu adalah 0,48 T besar T kecil. Kemudian ditambah 0,36 T kecil. Jadi, frekuensi genotip untuk T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil itu adalah 16 banding 48 dibanding 36 atau juga sama juga dengan 4 dibanding 12 dibanding 9. Nah, yang berikutnya perubahan perbandingan frekuensi gen pada populasi. Hingga saat ini diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen atau alel di dalam suatu populasi. Nah, hal ini juga dikenal sebagai faktor yang mempengaruhi evolusi. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama perkawinan tak acak, kedua migrasi, kemudian yang ketiga hanyutan genetik, yang keempat seleksi alam, kemudian yang kelima mutasi, dan yang keenam rekombinasi dan seleksi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang mekanisme evolusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.